Sapna sama Desianto, kira-kira kalian itu ada ngerasa suatu hal yang struggling banget gak sih pas persiapannya gitu? Selain mungkin tentang rumpun pendidikan gitu kan, cari informasi sana sini, selain itu ada nggak? Atau langsung cus saja? Kalau untuk struggle-nya dulu istilahnya, mungkin besok bakalan banyak yang tanya. Soalnya saya dulu juga sempat tanya-tanya, kalau formasi 1:1 atau cuma kita yang daftar ini otomatis lolos atau enggak sih? Nah sebenarnya kita itu memang nggak boleh menyepelekan, nggak boleh wah cuma kita yang daftar terus kita belajarnya santai-santai. Itu memang kita nggak boleh, karena memang kalau aturan di tahun 2019 itu tetap wajib passing grade SKD. Banyak juga yang 1:1 terus nggak lolos passing grade SKD-nya, akhirnya tetap istilahnya kita udah dapat jalan tol, tapi karena kita tahu jalannya kita itu jalan tol, akhirnya kita belajarnya nggak maksimal, terus kita gagal di SKD dengan posisi 1:1 kan istilahnya itu kan konyol. Jadi kalau saya secara pribadi dulu sih belajarnya malah lebih terbebani karena musuh dengan diri saya sendiri. Pressure-nya itu kayak masa nggak lolos sih, lawan diri saya sendiri nggak lolos. Kelemahan saya kan memang di hafalan. Dulu memang banyak materi hafalannya yang saya berdalam dulu. SKD kan dulu passing grade-nya kan paling gede di TKP. Saya materi-materi teori saya jauh-jauh hari belajar materi-materi itu, istilahnya saya ngejar banget di SKD-nya dulu. Cuma memang pengalaman untuk yang 1:1 setelah alhamdulillah SKD lolos passing grade, untuk SKD-nya mungkin sih jadi istilahnya lebih nyaman karena kita udah saingannya istilahnya udah diri kita sendiri. Jadi SKD kan otomatis sesuai dengan bidangan kita, ketekunan sesuai dengan ijazah kita, otomatis kan kita belajarnya lebih terarah. Tapi kalau SKD kan istilahnya itu materi umum. Dulu saya ngejar di situ. Ya, jadi emang kita perlu ini dulu ya, aman dulu di SKD-nya gitu, biar nanti kita enak ke depannya gitu kan. Kemarin juga sempat ada yang nanya gitu, Kak, mendingan aku tuh belajar SKB dulu atau SKD sih, soalnya kan jadi dia tuh seorang perawat gitu kan, jadi tuh materi keperawatan tuh banyak banget Kak gitu. Tapi emang lebih efektif kita siapin di SKD-nya dulu gitu. Iya, soalnya kan dari SKD ke SKB kan sebenarnya ada waktu ya kayak hampir sebulan gitu kan. Ya kalau itu kan in case kita lagi corona makanya sampai setengah tahun gitu kan ya untuk SKB itu lama banget. Cuman aku yakin BKN juga punya udah punya sistemnya sendiri gitu. Dia memahami kalau setiap jurusan atau formasi kan unik gitu ya, banyak materinya dan sebagainya. Pasti mereka sudah memikirkan sih jangka waktu yang pas nih ketika dari SKD ke SKB dan sebagainya gitu. Jadi jangan takut dulu. Mari kita coba. Tetap harus ada memang sih. Kenapa Des? Takutnya percuma kita, ya tetap kalau tadi pertanyaannya kayak gitu ya tetap kita maksimalkan dulu di SKD. Sesuatu yang di depan kita ya. Kita udah belajar, iya yang di depan mata dulu. Benar. Soalnya kok juga ada cerita, jadi ini kisah nyata sendiri dari teman aku. Dia tuh udah lolos kan passing grade semuanya kecuali TKP. Jadi kan TKP 125. Nah dia tuh 124, beda 1 poin aja. Padahal yang lain lolos gitu loh. Terus dia nggak lolos. Tinggi, yang lainnya tinggi itu ya Mbak. Padahal kesempatan dia untuk dapat tuh bisa karena lawannya juga lebih kecil kan. Cuman karena lawannya itu ketiganya lolos passing grade, ya lawannya gitu jadinya yang naik gitu, dianya akhirnya nggak lolos kayak gitu. Jadi mending SKD juga dimantapin dulu. Dimaksimalkan ya. SKD pun juga ketiga-tiganya harus kita maksimalin ya, UTBK sama TKP gitu sih. Benar-benar. Ya nih kali ini aku mau nanya sih. Nah, jadi kan Sapna sama Desianto itu hitungannya kurang lebih dari awal tahun ya diangkat jadi CPNS. Kira-kira gimana sih rasanya jadi CPNS gitu? Terus kesannya apa sih? Kayak enak nggak sih jadi PNS? Mungkin teman-teman yang baru mau daftar nih di CPNS 2021, mereka tuh penasaran gimana sih? Boleh dari Sapna dulu atau Desianto dulu? Dari aku dulu aja kali ya. Ya, pertama-tama sih bersyukur ya karena kan mungkin di luar sana banyak yang mau daftar CPNS gitu kan. Kita udah satu tahapan udah keterima gitu. Terus ya masih tadi karena aku udah baca-baca kan jobnya, ya tupoksinya maksudnya, itu juga aku masih ngeraba-raba gitu karena
ternyata juga masih banyak belajar. Karena kan ada sesuatu hal yang memang langsung praktik gitu kan di tempat, jadi kayak oh ternyata kayak gini ya, proses perencanaan tuh panjang banget gitu. Jadi ya masih dak-dikduk gitu loh, masih kayak ya masih cabai rawit lah. Masih terus belajar. Kayak masih ini ya, apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Bener banget. Kalau Desianto gimana? Bersyukur sih, apapun tetap kita syukuri. Cuma memang dimanapun kita bekerja pasti ada plus minusnya. Kalau aku bilang sih biasanya kerja itu antara betah dan butuh. Syukur-syukur kita bisa dapat keduanya, ya betah ya butuh. Nah kalau CPNS kan kita masih uji coba nih. Nah ini juga yang biasanya di kantorku juga sering dibilangin, kamu masih CPNS nih, jangan main-main istilahnya, karena memang kita kan masih dicoba selama kesejahteraan di hari 2 untuk pegawai negeri lebih terjamin. Tapi kalau nggak enaknya karena masih CPNS jadi belum dapat TPP sama gajinya masih 80%. Mungkin Pemprov sudah dapat TPP ya enggak? Udah. Anda masih belum. TPP sih 80% memang, cuman ya lumayan lah. Ya tetap lupa guys, dokter Jabar. Sedikit bocoran juga, kalau misalkan nih kan ada yang tanya berapa sih tunjangan di tempat instansi A, B, C, D gitu kan. Nah itu kita juga bisa googling. Jadi kan kayak aku nih pergub kan. Jadi aku googling aja peraturan gubernur tunjangan, kan aku sebutnya PP ya, TPP gitu, tunjangan pokok gitu, Jawa Barat. Kita klik, nanti di situ ngejelasin gitu berapanya. Jadi udah dapat bayangan deh kalau misalkan dapetnya berapa gitu. Tetap semangat. Gitu aja sih kayaknya. Tetap semangat.